Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi anzalal Qur'anal karim hudan likulli muslim ila siratikal mustaqim fi biladina Indonesia as-salim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-afhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi qulu jami'an bersama kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan langkah kita semua, perbaiki niat kita semua, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita semua. Untuk alhamdulillah tadi kita bersama-sama telah bertabarukan, kita telah mengaji, kita telah mentadabburi isi-isi kandungan ayat Al-Qur'an bersama guru mulia kita semua, Kiai Haji Ahmad Fatoni Dimyati, pengasuh Pondok Pesantren Bidarul Hidayah di Mojogendung, Mojokerto, Jawa Timur, yang juga alhamdulillah kita juga bersyukur bisa hadir di majelis ini atas wasilah gurunda kita mulai semua, yakni guru Kiai Haji Syamhuni, yang mana alhamdulillah beliau sungguh luar biasa menurut kami, karena ikraman wa ta'zimannya ini membuat kami terharu, apalagi beliau yang masih zuriyah dari Datuk Kalapayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini begitu memukau kami sampai ini mungkin pertemuan kami yang ketiga kalinya. Jadi Al-Fakir, alhamdulillah kalau boleh kami cerita, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu kami sempat ke kediaman beliau ini. Saat itu masih belum jadi, ini masih direnovasi ya, rumah baru. Saat itu kami diantarkan namanya Bang Udin dari pegawai Az-Zahra sekumpul. Saya dikenalkan, saya ingin tahu siapa di antara muridnya Abah Guru, Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani atau kita kenal dengan Abah Guru sekumpul, yang bertalaki Al-Quran kepada beliau. Karena sebelum kami datang ke sini, ini 2 tahun yang lalu, 2020, kami terpesona ketika melihat ada mushaf Az-Zahra, yang tadi coba lihat. Nah, mushaf Az-Zahra di situ ternyata menyantumkan sanad Al-Quran dari gurunya guru kita. Karena kita mungkin tidak bertemu langsung dengan Abah Guru sekumpul, tapi alhamdulillah sanad kita bisa bersambung dengan beliau karena lewat guru kita semua, Guru Syamhun. Dan ternyata alhamdulillah berkat awalnya saya hanya melihat file, ada kawan mengirim saya sanadnya Abah Guru yang ada di mushaf Az-Zahra ini, di mana di sini disebutkan bahwa Abah Guru sekumpul, Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, beliau meriwayatkan bacaannya riwayat Hafiz Al-Hasyim dari guru mulia beliau, yakni As-Sayyid Muhammad Amin Qutsbi. Dan alhamdulillah tadi kita juga kedatangan tamu Kiai Fatoni Dimyati yang juga secara sanad juga dekat dengan beliau. Sayyid Amin Qutsbi itu ketika kami menelaah sanad dari Kiai Haji Dahlan Khalil di Rejoso Peterongan Jombang, di mana beliau ini adalah guru dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Yusuf Masyhar, pendiri Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang, bahwa ternyata jadi yang tadi yang guru dan yang kita hadir di sini, yaitu Kiai Fatoni Dimyati, itu secara sanad masih sangat dekat dengan Abah Guru sekumpul. Jadi kalau Abah Guru sekumpul dari Sayyid Muhammad Amin Qutsbi, dari Sayyid Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji Al-Misri Al-Madani Tsummal Makki. Lah Sayyid Ahmad Hamid At-Tiji itu juga punya murid
Ki Dahlan Khalil. Ki Dahlan Khalil punya murid namanya Ki Yusuf Masyar, dan Ki Yusuf Masyar pendiri Madrasatul Quran Tuku Ireng Jombang itu juga merupakan guru dari Kiai Haji Ahmad Fatoni. Paham dari sini? Jadi sanadnya bertemu di Syekh Said Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji. Ini seorang ulama besar dan beliau seorang sayyid, jadi masih huduri yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kemudian hijrah ke Haramain dan mengajar di sana dan mempunyai murid-murid yang luar biasa. Termasuk murid dari Syekh Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji ini adalah Syekh Zain bin Abdullah bin Muhammad Arsyad Bawiyan. Orang sini menyebutnya Syekh Zain Boyan. Ya, pernah dengar ya Syekh Zain Boyan? Alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan murid Syekh Zain Boyan yang ada di sini, yakni guru kita semua, yakni Guru Wildan bin Salman. Jadi Guru Wildan itu beliau pernah bercerita kepada kami, yang mana beliau saat ini menjadi pimpinan Ma'had Tahfidz Darussalam di Martapura. Guru Wildan Salman itu dulu belajarnya nggak nanggung-nanggung, sampai 16 tahun hanya pada satu guru, yakni Syekh Zain Bawiyan. Bawiyan itu adalah suatu pulau yang kalau secara geografis itu berada di kabupaten namanya Gresik, dekat dengan Surabaya. Nyebrang masih 6 jam itu kalau lancar ya, kalau nggak kena ombak. Kebetulan nama kakeknya namanya Muhammad Arsyad. Yaitu Muhammad Arsyad itu yang orang Bawiyan yang hijrah ke Haramain, kemudian anak sanak cucunya kemudian lahir di sana, termasuk Syekh Zain Boyan. Mengapa kok kami harus menyampaikan riwayat guru ini? Jadi agar kita itu punya kemantapan pernah belajar kepada guru-guru tersebut. Dan ini sangat penting bagi kita semua. Meskipun ilmu kita tidak sebanding dengan guru-guru beliau, apalagi sekelas Syekh Arsyad Al-Badri jauh ya. Beliau sudah wafat tahun 1812, lahirnya 1710. Jadi beliau itu secara hitungan Masehi usianya 102 tahun, Hijriahnya 105. Karena setiap 30 tahun usia seorang itu akan bertambah 1 tahun. Seperti Abah Guru Skumpul punya guru di dekat rumah saya namanya Tubagus Muhammad Falak atau Kiai Falak ya. Itu usianya sampai 136 tahun. Maaf, 134 tahun. Karena beliau lahirnya 1872, 1842, wafat 1972. Jadi masanya 130, hijriah 100 tahun. Nah, sementara kita itu kebanyakan seperti sebagaimana baginda Nabi mengatakan bahwa umurnya umatku ini antara 60 sampai 70. Tapi jika kita bisa memanfaatkan umur ini sebaik-baiknya, seperti Abah Guru misalkan yang wafat di tahun yang sama seperti wafatnya, di umur yang sama seperti wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bayangkan bagaimana beliau itu seakan-akan bisa melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad. Dan ketika saya datang ke dalam pagar ini, saya pernah berkunjung ke rumah Guru Daudi ya. Dari sini berapa jauh? 500 meter. Gak jauh ya? Ya sayang, saya mau jumpa beliau. Semoga beliau masih umroh. Semoga ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala segera dipanggil ke rahmatullah. Baik. Baiklah rahmatullah. Baik. Allah hajjah mabrura, sa'ya masykura, wa dzamban maghfura, wa rijalatan. Jadi di rumah Guru Daudi itu mungkin kalau antum pernah lihat juga ada kopiannya di perpustakaan. Kemarin saya lihat di perpustakaan Datuk Kelampayan, termasuk saya dapatkan buku ini. Ya, saya tadi buku ini cukup mahal ini.
150.000 itu. Tapi saya bukan apa yang saya hargai, tapi saya lihat buku ini adalah buku yang mana menjelaskan tentang riwayatnya Syekh Arsyad yang ini orisinil. Jadi sebanyak saya kemarin misalkan berkunjung ke UIN Antasari ya, saya dapat buku Syekh Arsyad, tapi itu datanya mungkin ya dari tangan keberapa. Dan ini buku meskipun ini ditulis Latin dan mungkin dicetak dalam kertas HVS seperti ini, tapi ini sumbernya orisinil atau asli karena ditulis dari kitab namanya Syajaratul Arsyadiyah. Antum pian mungkin kalau membaca kitab Syajaratul Arsyadiyah yang asli mungkin agak sulit ya, karena harus pakai pegon, aksara pegon, aksara Melayu itu, dan juga bahasanya pun mungkin ada beberapa bahasa yang tidak tertulis. Jadi ini sudah dialih bahasakan dengan bahasa yang bisa kita pahami. Dan ketika saya kembali ke Guru Daudi tadi, di mana Guru Daudi itu di sana menyimpan mushaf Syekh Arsyad yang ternyata ketika saya tanyakan ke Guru Syabuli, ada seorang dari masyaikh dari Arab, termasuk juga ada kawan saya namanya Ustadz Fathullah Munadi, dosen di UIN Antasari. Beliau menelaah dari mushafnya Datuk Kalampayan itu ternyata menjelaskan tentang Qiraatul Asyar. Luar biasa. Beda sedikit dengan saya hanya biasa di luar. Kenapa demikian? Karena kalau kajian ilmu qiraat yang paling tinggi yang kita kaji dan itu boleh kita baca, qiraatul yang masyhurah mutawatirah, itu hanya qiraah imam yang disepakati ulama sampai sekarang ya. Itu adalah qiraat yang dirumuskan oleh Al-Imam Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi, atau tidak kenal dengan Ibnu Jazari, yang mungkin kita lebih mengenal kitab beliau yakni Al-Manzumah Al-Muqaddimah, atau kita kenal dengan Jazariyah. Nah, yang ini juga tadi menjadi perhatian kita semua karena tadi belajar ke guru Kiai Fatoni tadi. Jadi Ibnu Jazari itu dalam salah satu bait di Jazariyahnya pernah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawwidul Qur'an. Dalam naskah yang lain malam usahihul Qur'an atimun. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, kita itu ketika membaca Al-Qur'an harus dengan kaidah tajwid yang malam yujawwidul Qur'an atimun. Karena apa? Barang siapa mempelajari Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka dia atimun berdosa. Fa innahu bil illahul anzala wa hakadha minhu ilaina rasul. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan juga dengan tajwid. Maka kita harus membaca dengan ilmu tajwid. Dan ternyata ilmu Jazari juga yang tadi saya sampaikan merumuskan qiraatul asyarah, baik yang sughra maupun kubra. Sughra itu Anda bisa membaca kitab Dzurratul Mudiah, kalau kubra bisa membaca kitab namanya Thayyibatun Nashr fi qiraah asyarah kubra. Itu ternyata sudah dikuasai betul insyaallah oleh Datuk Kalampayan, yang akhirnya beliau bisa berhasil menyusun mushaf itu. Dan itu mushaf tulisan tangan. Kalau kita enak sekarang ya, mushaf tinggal baca aja, bahkan tinggal HP. Ya, makanya HP itu setan kota ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik-baik. Bahkan ada cerita di daerah Wonosobo ya, di Jawa Tengah. Dulu itu orang haji ya, termasuk Datuk Kalampayan atau mungkin guru-guru kita ya, ketika awal-awal beliau datang ke Mekah itu harus naik kapal laut, minimal itu pulang pergi 6 bulan. Terus saking lamanya sampai bisa tulis Al-Quran 30 juz. Nulis. Itu gak tahu tuh Datuk Kalampayan itu nulisnya ketika masih di sana atau dari sini. Tapi sudah dua karya monumental itulah yang akhirnya membuat saya akhirnya punya hak keyakinan
bahwa beliau itu juga punya sanad Al-Quran sebagaimana sanad yang tadi saya sampaikan, yang khususnya ada diterima oleh Abah Guru. Dan Abah Guru Skumpul, kalau saya juga baca riwayatnya, beliau sepertinya belajar dengan Said Amin Qudsbi itu juga tidak lama. Karena memang tidak ada catatan bahwa Abah Guru Skumpul ini belajar di Haramain dalam waktu yang sangat panjang. Seperti Syekh Arsyad kan riwayatnya sampai berapa? 30 tahun ya. Kita aja 3 tahun mondok aja juga ingin pulang aja. Kalau belum ingin kawin. Ya. Nah, tapi Abah Guru itu setidaknya yang saya baca juga dalam manaqib beliau, dalam biografinya, bahwa Abah Guru itu punya guru Quran itu 3. Yang pertama itu ada Guru Anang Syarani Arif. Mungkin beliau lebih dikenal dengan muhaddis. Kalau kita muhaddis. Terus yang kedua, guru beliau yang alhamdulillah saya pernah bertemu dengan putranya, namanya Kiai Nasrullah ya. Yang terakhir ada guru tilawah. Makanya Guru Skumpul ini subhanallah, saya sampai merinding kalau meskipun kita nggak ketemu beliau, tapi cukup lihat rekaman suaranya beliau atau lihat video ini sudah merinding. Nah itu wakilah beliau mendapatkan ilmu nagom ya. Itu salah satunya dari guru beliau di Kandangan, namanya Guru Aini. Saya masih membaca itu Guru Aini siapa, karena insya Allah Guru Nasrul Zahir dan Guru Syarani Arif itu langsung dari Said Amin Qudsbi. Dan Anda harus tahu kenapa disebut Qudsbi. Ada yang tahu? Qudsbi itu pakai kaf atau pakai kof? Kaf atau kof? Qudsbi pakai kaf atau kof? Kaf. Kenapa kok kaf? Harus tahu ya. Itu saya baca dalam naskah sanadnya Kiai Dahlan Khalil tadi, guru dari Ghazil Masyar, guru dari Kiai Fakari sebelum beliau berangkat ke Syria. Itu Qudsbi itu ternyata bimakna ba'u ajdadihi ba'u kutub, penjual kitab. Penjual kitab bukan mu'aliful kitab ya. Penjual kitab, tapi dapat akhirnya mempunyai seorang keturunan yang luar biasa. Sampai ke sedikit dengan saya tadi biasa di rumah, karena saya sangat biasanya di luar baru ya wiridan, bukan wiridannya seperti wiridannya guru ya, tidak wirid barang edan. Saya baru keliling Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Sumbawa, Pulau Laut, Pulau Buton, Pulau Saronje, Papua, Maluku, Utini. Ini memang kalau saya perhatikan guru-guru kita semua memang seperti itu caranya. Harus belajar dimanapun dan kapan. Kalau Guru Skumpul itu nggak cukup hanya belajar di Banjar. Beliau belajar di Bangil. Dari Bangil wakilah Guru Syarwani Abdan itu mengarahkan untuk belajar kepada Tubagus Muhammad Falak, yang rumahnya 5 menit lah kalau motoran dari rumah saya. Yang menarik, Guru Skumpul itu mungkin beliau mulazamahnya lebih lama ngajinya di Martabunah. Dulu di Kedaton, terus kemudian pindah ke Majelis Skumpul. Nah, itu yang menarik ketika mungkin saya pernah dengar. Jadi Abah Guru Skumpul itu ketika bertemu dengan Tubagus Muhammad Falak tadi, belum mendapatkan ijazah thariqah Qadiriyah wa Nasyabandiyah. Meskipun yang beliau amalkan dan beliau sebarluaskan adalah thariqah Samaniyah, mengikuti jejak Syekh Muhammad Arsyad yang beliau murid langsung dari Syekh Samaniyah, Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani di thariqah Samaniyah. Itu kan ceritanya kalau nggak salah beliau bersama dengan Guru Badruddin. Saat itu guru dikasih sobat hijau, sementara Guru Badruddin itu dikasih sobat coklat. Dan ternyata apa? Menjadi wasilah bahwa yang guru jadi ulama, yang satunya jadi ulama. Seperti itu ngaji nggak butuh lama. Yang penting bagaimana ada khudur kok. Jadi ada interaksi yang luar biasa antara guru dan murid. Makanya sampai guru saya Allahullah Kiai Maftuh Said, saya dulu menghafalkan apa dengan beliau, itu mengatakan seperti ini: kami selamanya bersantri, nggak ada kata alumni.
Kenapa? Kita sampai detik ini meskipun guru kita sudah pulang-pulang ke rahmatullah, selama kita masih punya hubungan dengan beliau, entah kirim Fatihah, ziarah, tawasul atau apa, itu pasti akan terus doanya itu mengalir kepada kita. Dan ternyata dari Datuk Kalampayan tadi, ini alhamdulillah ketika saya telah buku ini ya, tadi saya katakan bersumber dari kitab Syajaratul Arsyadiyah yang dikarang oleh guru Sapat ya, Syekh Abdul Rahman Siddiq, tembilahannya Indragiri. Saya ke Riau itu sudah 2 kali, cuma ke tembilahan itu cukup jauh. Semoga nanti bisa ke sana. Jadi Syekh Abdul Rahman Siddiq itu dalam Syajaratul Arsyadiyah menyebutkan bahwa di antara guru-guru dari Syekh Asad yang begitu banyak, ada nama Syekh Asy'id Abdul Faid Muhammad Murtallah bin Muhammad Az-Zabidi. Ini kalau Anda nanti sudah memulai membaca kitab tasawuf yang tingkat tinggi, yakni Ihya Ulumuddin, itu ada syarah yang cukup masyhur dari Ihya itu namanya Ithaf Sadatul Muttaqin. Itu karya dari Sayyid Murtallah Az-Zabidi. Tapi ternyata nanti bisa dilihat di bagian sanad ini nanti bisa dikeluarkan. Ini ya jangan dilihat kertasnya, tapi dilihat caranya saya bikin ini. Alhamdulillah ya semua minumnya. Lah itu tersebut bahwa Syekh Muhammad Arsyad itu, insya Allah di sini disebutkan beliau mendapatkan sanad mungkin lebih pada ijazah amat dari gurunya Syekh Murtallah Az-Zabidi yang ternyata juga min ahli Quran. Jadi dulu itu jangan diibaratkan seperti sekarang ya, guru kayak kiai atau guru kiai lagi jauh. Oh ada kiai Quran, oh ada kiai Thariqah, kiai tasawuf, oh ada kiai salaf, kiai kitab. Kalau dulu nggak ada dikotomi keilmuan itu nggak ada. Seorang guru yang alim alamah itu ketika dia bisa menguasai ilmu kiroat, tarekat, syariat, yang nanti kebanyakan mereka sudah mulai pada makom hakikat. Kalau itu jangan terlalu tinggi lah hakikat. Mana kita bersyukur bisa berguru dengan guru Saburi. Beliau itu low profile. Saya yakin banyak mutiara-mutiara yang bisa kita gali dari Gus. Kalau perlu, misalkan saya belum nikah, saya orang sini, saya perlu saya akan mulazam pada beliau. Karena seperti guru Saburi ini mengikuti jejak leluhurnya. Jejak guru-gurunya termasuk Abu Bakar Kumpul. Belum kemarin cerita, belum sampai khatam ke Ki Adlan Ali. Ki Adlan Ali itu dengan Ki Suma Syari itu dekat pesantrennya. Karena kemarin saya ke seminar di Teguh Ilmu. Nah, Ki Adlan Ali ke Demak masih ke namanya gurunya Ki Hadir. Termasuk masih ngaji ke Ki Fatwani. Mungkin antara Ki Fatwani sama guru Syamuni usianya di bawahnya, tapi gitu, itu coba ya, jadikan pelajarannya. Beliau masih maunya berguru kepada yang lebih muda. Terus kemudian masih mau khidmah pada gurunya. Coba kalau sampai nanti tadi peka, kalau bisa nyetir, harusnya sampai yang nyopir. Kalau saya nyopir, saya malu nanti kalau misalnya saya ikut. Itu karena apa? Saya ini mantan kernetnya Kiai. Kernet itu nggak bisa nyetir, jadi duduknya samping. Kalau nggak di samping ya di belakang. Saya malu deh. Tadi sebenarnya diajak sudah ke sana. Cuma saya malu. Kenapa? Oh, nyetir. Duyanya boleh palat saya. Apalagi diajak ke. Terus kemudian akhirnya beliau cerita ke saya. Jadi guru Syambuli itu ke abang guru itu ngajinya hanya sampai mulai juz 6. Yang wakilah yang hatam full itu khutmatan kamilatan itu guru Saduddin. Cuma agak sulit untuk berbicara dengan beliau. Kemarin saya bertemu guru Hatim sama saya juga pernah jumpa juga ke 2 tahun yang lalu dengan guru kita. Lah menarik nih, pernah nggak guru Sambuni cerita bagaimana dulu saat ngaji kabar guru Sambuni? Pernah? Nah ini yang mahal ya. Sama di santri aja belum mesti dapat cerita ini. Mau saya ceritain nggak? Siap-siap mulai sampai subuh ya. Nah, jadi gini, guru Sambuni itu pernah cerita. Jadi abang guru itu sebelum
mulai intens, mulai istiqomah ngajar tasawuf punya kitab Ihya insyaallah. Beliau itu dulu insyaallah ngajar tafsir. Nah, ketika ngajar tafsir itu sebelum pengajian dimulai, beliau akan mencari santri yang sudah selesai, sudah hafalannya selesai, untuk kemudian mereka disuruh duduk sekitar 5 orang itu dan membaca bergantian. Dan itu sampai 1 juz selesai baru ngaji. Jadi ayat atau perhalaman mungkin atau ayatan saya kurang paham. Nanti coba saya tanyakan. Jadi entah ayatan, entah perhalaman, itu satu majelis itu dibaca 5 orang bergantian. Seperti itu. Dan itu apa guru sendiri yang nyanyi. Ini kan bukti kalau beliau juga hamil. Jadi beliau punya sanad Quran ini bukan untuk sekedar dipajang saja, tapi memang beliau hamil Al-Quran, bukan hafid. Kalau hafid hanya sekedar hafal. Hamil. Makanya kan di At-Tibyan itu tulisannya apa? At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran, bukan hafalatul Quran. Kenapa? Sebenarnya gelar al-hafid itu lebih cocok pada gelar ahli hadis. Ahli hadis. Iya. Habib Umar al-Hafid itu karena beliau hafid. Puluhan atau ratusan itu hadis. Seperti itu. Nah kemudian akhirnya ketika Guru Samuni itu masuk di juz 6, sudah masuk juz 6, jadi nggak boleh dari awal. Apa guru itu sampai nanti juz 30 selesai, beliau sudah nggak ngajar hafid. Beliau fokus ngajar tasawuf, melanjutkan dakwah dari Syekh Hasan Al-Bajali yang beliau mengajarkan kitab Samanya. Nah, ini kan membuktikan bahwa guru ini sekali lagi juga bin ahlil Quran. Nah, untuk Banjar, sanad yang lain yang saya telusuri itu nanti guru di mana? Barabai. Ada orang Barabai? Di Barabai itu saya pernah bertemu dengan, belum masih hidup, semoga umurnya panjang, namanya Kisarkawi. Kisarkawi itu tadi nama-nama yang saya sebut sudah lihat sendiri ya. Kalau nggak percaya lihat sendiri. Tak perlu hafalkan, terus tahun-tahunnya di situ lengkap. Kisarkawi di Barabai, rumahnya nggak jauh dari Guru Bahid. Guru Bahid kemarin bertemu dengan guru saya, Maulana Lutfi. Jadi kalau boleh hadis ini mah ya, ceritain. Ini rahasia ya. Rahasia yang boleh disampaikan. Percaya nggak percaya silahkan. Berapa bulan yang lalu saya mimpi dengan Habib Lutfi dan apa itu? Saya nggak tahu apa tiba-tiba kok bisa bermimpi dengan beliau berdua. Kalau Habib Lutfi masih ketemu lah, semoga beliau masih hidup, masih panjang umur sama. Tapi dengan Pak Guru nggak ketemu lah. 2004 ya? Ya, 2005. Ya sebenarnya saya masih lah 93 lah. Ya 93 lah. Ya kalau seumur ketemu, cuma kan karena jarak yang begitu jauh, dan 2005 itu saya baru pondok. Saya lulus SD. Tapi baru jadi apa 2005? Hah? Ada yang lahir 2005? Ada? Oh iya. Siap-siap nikah aja. Kalau berani. Nah, jadi di Barabai itu tadi ada namanya Kisarkawi yang punya guru namanya Ki Muhammad As'ad. Ki Muhammad As'ad itu tidak dari Barabai. Beliau di Mekah belajar kepada Syekh Usman Sulaiman Murad, pengarang kitab Salasil Syafi, itu tentang kitab tajwid yang cukup populer. Nah, itu alhamdulillah sanadnya masih lestari, khususnya ada di Barabai. Oh ya tadi kelewat tentang Habib Lutfi tadi. Ternyata apa wasilah saya bertemu mimpi bertemu Habib Lutfi dan apa guru tadi. Yang Habib Lutfi itu saya alhamdulillah ya, meskipun ya masih nakalan lah, namanya masih bocah baru masuk ke rekor. Saya diminta untuk kayak rekor syadid. Tapi juga saya merangkap Safaria ya, jalan. Nah, ternyata yang Abah Guru itu insya Allah nanti hari Jumat dan Sabtu
Itu saya akan seminar sama guru saya, Profesor Akil Munawar. Profesor itu saya gelar satu pun nggak punya. Baik, nanti saya akan mendampingi ya, bukan sebagai pembanding apa lagi, enggak. Mendampingi guru saya Profesor Dr. Akil Munawar yang beliau hafal Quran hanya 30 hari. Namun mumpung beliau di sini, coba nanti paling nggak pernah ketemu sekali. Kalau perlu nanti saya minta ke beliau rombongan lah, mau nyewa Grab tak apa, nanti ikut ngaji sama beliau. Paling nggak salaman sama beliau. Luar biasa. Hafal Quran 30 hari selesai di Lombok. Betul Lomboknya sepupu Lombok ini. Nah, kemudian ya inilah kemudian yang menyebabkan saya datang ke sini lagi, karena ya itu ada panggilan dari Abah Guru, meskipun ziarah ke makamnya belum bisa. Terus selanjutnya ini yang perlu saya sampaikan anak ulama salah ulama Banjar saja. Sebenarnya yang saya teliti juga begitu banyak, cuma saya akan sedikit aja menjelaskan tentang sanad-sanad yang ada di Banjar ini. Di Pamangki itu masuk kabupaten mana? Hulu Sungai Tengah berarti ya. Nah, di Pamangki itu dulu ada namanya Guru Abror Dahlan. Guru Abror Dahlan itu di antara muridnya Mustidud Dunya atau Mustidul Asr As-Sayyid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fatih, yang beliau talaki Quran, bukan hanya sekedar ijazatan. Karena banyak yang ngaji ke Syekh Yasin tapi hanya ngambil ijazahnya doang. Seperti mohon maaf, Guru Sukri Unus kemarin saya diceritain sama Guru Hatim itu ke Syekh Yasin, ya ngajinya nggak lama, lebih banyak ijazahnya. Termasuk di situ ada saya tulis sanadnya beliau dari Syekh Ismail Zain di Mekah, itu juga ijazatan. Nah, ini sebenarnya bagus saja sih. Memang ada seorang guru ngasih ijazah, saya kopi dulu, yang penting jangan dikhaha. Ini silakan lari ke KUA ya, urusannya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ketika Anda mendapatkan ijazah, itu baru kemudian Anda harus pelajari. Misalkan sama dapat ijazah kitab At-Tibyan, kitab Ihya, kitab apa. Jadi itu menjadi tanggung jawab Anda untuk kemudian mempelajarinya, bukan bangga, oh saya dapat ijazah loh. Saya kalau boleh cerita, saya boleh pamer, bukan sombong lagi. Jami'ul Ulum saya dapat dari Guru Sukri Unus. Mau kitab apapun padahal saya gak minta. Saya gak minta ke dia. Dikasih semua. Ada satu Khairullah Zain ngasih saya. Ini ada titipan dari Guru Sukri Unus. Kasih banyak saya. Tapi itu akhirnya menjadi beban bagi saya. Bebannya apa? Wah, ini berarti yang sanad-sanad yang diberikan Guru Sukri Unus harus saya kaji. Patuh, gimana ini umur saya juga gak? Ini kok sama-sama jujur. Kalau saya masih seperti Anda, saya akan mondok daripada saya menikah. Tapi sudah gimana? Karena sudah suka biasa. Membatin kalau enggak dimanfaatkan. Makanya ada istilahnya subihal ilmu dibagi dari bisa. Ini. Tapi ya memang nanti belajar ketika Anda sebelum nikah itu belajarnya itu belajar pada teorinya. Nanti kalau sudah menikah belajar pada realitanya. Nah iya. Sampai sekarang kita harus tetap belajar. Kenapa? Loh, kalau memang saya penuh, saya sebenarnya bisa aja. Saya punya pesantren di Bogor, saya mertua. Ngajar saja saya cukup. Cuma mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sementara ini masih memperjalankan saya sampai di sini. Oke. Ada lagi di Amuntai. Di Amuntai itu ada namanya Syekh Sufyan Marbu. Beliau mukim di Bogor, dulu lama juga di Malang. Syekh Sufyan Marbu ketika saya temui itu beliau punya kakak namanya Nurfil Marbu, punya kakak ipar namanya Mu'alim Sabran. Mu'alim Sabran itu doktor hadis pertama dan Qurra di Asia Tenggara. Sepuh di Amuntai sana. Saya nanti ngisi di Amuntai hari Minggu besok di SDQ Raha. Pas dia kalau ini. Itu Syekh Sufyan Marbu itu beliau cerita ke saya dan sudah mendengar ijazahnya. Gurunya Hafiz saja 40. Guru Qur'annya saja
40. Belum guru yang ilmu-ilmu yang lain. Sana berapa? Ya tetap kita ada mungkin guru yang menjadi panutan kita, yang bahkan menjadi murabi arwah kita, harus tetap ada. Cuma harusnya kita juga menyontoh pada guru-guru kita semua lah. Kata Syekh Yasin Al-Fadani itu sampai ke Musjid Dunia, gurunya beliau lebih dari 700 orang. Gimana ngaji dengan guru seperti itu? Itu barokahnya luar biasa. Sampai misalkan ke Sudan, hatta sampai ke Maroko lah, hatta ke Mesir, apalagi ke Indonesia. Sanad mana yang gak sambung dengan Syekh Yasin? Ya, tapi gitu. Al-ajru bi qadri ta. Seperti itu. Oke lah, terus kemudian untuk sanad lagi yang nanti sambung ke guru Syukri, guru siapa? Guru Sabuni. Beliau pernah saya tanya, siapa guru yang khotbatan kamilatan, yang khatam 30 juz ya, bukan hanya sekedar baca. Kalau kan tadi hampir khatam lah, di ba'dil Quran, tapi itu kan ya, bukan khotbatan kamilatan. Ada guru beliau yang tadi disebutkan namanya Ki Adlan Ali. Ki Adlan Ali dulu khatamnya ke namanya Ki Munawar, sudah bersih. Ki Munawar punya murid namanya Ki Said Mu'in. Ki Said Mu'in punya murid Ki Mahfuz Said. Ki Mahfuz Said dulu khatam kepada. Terus kemudian Ki Adlan itu, nah ini menarik juga menjadi pembahas. Itu mungkin beliau juga belajar dari sosok gurunya Ki Adlan Ali. Ki Sampuni tadi belajar kepada Ki Fatoni. Jadi suatu ketika ada namanya Ki Mas Duki Abdurrahman dari Perak Jombang. Beliau itu datang ke mendatangi Ki Adlan. Sowan lah, karena Ki Adlan usia sudah 50-an. Kayaknya beliau belajar Ki Adlan itu hampir meninggal, di usia hampir 90 tahun. Ataupun 1990. Ya, karena Ki Adlan itu lahir 1900, wafat sekitar 91 atau berapa. Hampir sudah 90 tahun beliau. Dan Guru Samuni itu bisa belajar kepada beliau sudah luar biasa ya, sampai khatam. Lah, Ki Adlan itu ketika mendengar ada namanya Ki Mas Duki Abdurrahman itu sowan, kemudian tahu sowan ya? Ya, kemudian beliau akhirnya ini ambil cerita kalau dapat sanad. Yaudah, tolong antarkan saya ngaji ke Kiai Muhammad Said yang satu di Sampang, Madura. Tolong antarkan saya ke sana, saya ingin dapat sanad seperti Anda. Dan Anda harus tahu Kiai Muhammad Said itu punya murid namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Atau Gus Baha. Saya tidak tipis lah, kalau saya cuma bisanya terbahak-bahak. Ya sering lah saya ketemu Gus Baha, tapi beda makom. Lah, itu ketika sampai di sana, Ki Adlan itu ya sudah ngajar, usianya sudah 50 tahun, mungkin hampir seusia Gus Sabuni. Itu ketika nyampe di sana, beliau itu ingin ngaji lagi, ingin dapat sanad dari Ki Muhammad Said. Nanti namanya bisa lihat di situ. Tapi Ki Adlan enggak. Lah, akhirnya ketika ngaji ke sana, beliau itu ternyata Kiai Muhammad Said itu sudah melihat bahwa Ki Adlan itu umurnya seumuran. Kiai Muhammad Said itu lahirnya langsung di Mekah. 19 pulang, 16 boyong, kemudian mendirikan pesantren. Di antara muridnya adalah yang terakhir adalah Ki Adlan. Tapi Ki Adlan hanya baca juz 30 saja di ba'dil Quran. Baca juz 30. Jadi dalam pemberian sanad itu ada kalanya yang khotmatan kamilatan yang paling bagus. Dan ini yang bagus adalah talaqi musyafah. Kalau perlu adalah ardon wasima'an. Bukan hanya guru Anda menyetorkan bacaan kepada guru, tapi guru juga sesekali harus membacakan apa yang dibaca oleh kayak tadi kan gitu ya. Ya, itu penting. Itu di dunia persanatan, bukan persilatan. Persanatan itu penting. Jadi bukan kan gitu kan. Silat kan nggak mungkin hanya muridnya aja yang belajar silat. Jadi guru pun harus mengajari, dia harus nyuntui. Sama di Al-Quran apalagi. Karena Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menerima wahyu, kemudian ya beliau juga membacakannya. Rasulullah juga setoran. Jangan kira Rasulullah cuma menerima setorannya sahabat, enggak. Rasulullah juga setoran dengan malaikat Jibril. Nah, maka kemudian akhirnya Ki Adlan pulang, akhirnya disebarkanlah sanad dari Ki Muhammad Said yang didapatkan oleh Syekh.
Terakhir saya tanya lagi, siapa lagi guru beliau di Jawa? Beliau nyebut namanya Kiai Harith. Kiai Harith ini adalah putra dari Kiai Muhammad. Kiai Muhammad putra dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas adalah guru dari Hadratus Syekh Haji Hashim. Kiai Hashim Asy'ari itu saya kemarin habis seminar di sana. Saya cerita langsung cicitnya beliau. Namanya Kiai Kiki. Dulu kan jam 10 gini, beliau panggil santrinya, beliau menyimakkan bacaan Al-Qur'annya, atau mungkin ada yang mijiti beliau. Gak tahu di sini apakah ada mau mijiti saya, gak tahu. Itu sambil mijiti, beliau itu sambil nyimak bacaannya santrinya. Ini bukti loh. Dan Anda harus tahu, mengapa kok sampai beliau mendapat gelar Hadratus Syekh itu bukan sekedar gelar. Jangan, bukan hanya Quran. Kutub Sittah. Kita kutub sittahnya Iqra aja belum siapa. Iqra kan belum. Beli itu kutub sittah, awal kutub sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud semuanya. Lah, itu hafal. Makanya kalau ada orang NU kemudian dikatakan, "Oh, NU keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya kamu yang terlalu jauh meninggalkannya." Seperti itu. Lah, Kiai Harith, abahnya ini, beliau nggak sampai khatam, tapi mendapat keberkahan dari pesantren namanya Bustanu Usyaqil Quran. Kiai Harith itu belajarnya ke ibunya sendiri, Nyai Khadijah. Nyai Khadijah belajar kepada Kiai Muhammad. Kiai Muhammad itu belajar kepada Kiai Munawir Kerapiak. Beliau juga belajar kepada Kiai Abdul Razak. Abdul Razak dari Kiai Timnya Termas dari Syekh Mahfud Termas. Ini kalau saya panjangkan lagi, silakan buka di Google, di YouTube aja. Saya pernah isi seminar tentang webinar sanadnya Syekh Mahfud Termas, itu bisa dibaca ya. Biar saya tahu lah. Dikit-dikit saya ini juga mastur di dunia nyata, mastur di dunia maya ya. Jadi teman-teman, mengapa kok ya, meskipun ini nama-nama yang saya katakan tadi mungkin ada yang terasa asing. Nah, ini sebagai motivasi sama teman nanti ngajinya harus ngaji di Jawa ya. Yang gini, yang banyak itu santri Jawa, santri Banjar ngaji ke Jawa. Yang jarang itu santri Jawa yang ngaji ke Banjar. Tapi sebenarnya mengapa kok kemudian saya kok membalikkan fakta? Saya di sini nanti saya ngaji, bukan untuk mengaji, bukan untuk saya ngajar, enggak. Saya jadi ngaji. Kenapa? Sanad kita itu juga sambung ke Syekh Hasan Al-Bandari. Beliau khusus lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau nggak salah tadi sebuah riwayat, Syekh Nawawi Al-Bantani, guru Hasyim Asy'ari itu pernah belajar ke salah satu putranya Syekh Arsyad. Salah satu putranya Syekh Arsyad itu belajar kepada Syekh Arsyad. Ada, intisab sanadnya itu tetap ada. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kami. Jadi dadak saya tahu gitu, dari Isya saya udah kesini. Kalau perlu maghrib saya dari sini. Karena Fatoni itu yang ngakui kealimannya bukan hanya di Indonesia. Kayaknya di dalam ada. Beliau punya kitab namanya, sekarang kalau dijual di FTV lihat taris ini. Apa itu? Al-Mutasyabihat Al-Lafdhiyah. Ini bisa mendokumentasikan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Sekarang kalau oleh Rabbah bayyilana, kalau itu berapa malaunah. Itu baru yang gampang. Kalau fabi ayyi alai rabb. Itu dititeni kalau jamannya berarti dicari ayat serupa seperti itu. Jadi kitab dan itu yang nafrid, yang ngasih kata pengantar langsung dari Syria. Bahkan kitab di Syria. Terus dicetak di Indonesia kenapa? Ini apa? Dicetaknya di Indonesia karena ini di sana Syria lagi perang. Tapi sampai dicetak di Syria. Maka alhamdulillah patut kita bersyukur. Semoga guru-guru kita semua, Kiai Syakuni, Kiai Fatoni, termasuk guru Wildan dan guru-guru kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, dan alhamdulillah semoga Allah juga tularkan ilmunya sampai kepada kita semua. Ila yaumil qiyamah ala hadiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila ruh.
النظر ولترجال في الجنة كالثوبة بالحسنات من فضل أسرار الأرواح ومن أفحال الدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وسع مدخلهم وادخلنا غدا رياض الجنة غفرا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا لنا ولهم اللهم أتنا الشفاء واليمن من أهلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجائزة إذن نقاط الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب